Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin ingin menyampaikan materi pada hari ini yang berupa bentuk dan makna dalam bahasa Indonesia. Topik pembahasan 1. Pengertian fonem, morfem, kata, dan frasa. 2. Pembagian jenis kata. 3. Makna dan perubahannya. Pengertian fonem, morfem, kata, dan frasa. Fonem. Fonem adalah bunyi terkecil yang dapat membedakan arti dalam kurung bunyi dan huruf. Bunyi dari huruf. Terdapat lebih dari 26 fonem dalam bahasa Indonesia karena beberapa huruf memiliki lebih dari satu lafal bunyi. Contoh, variasi pelafalan huruf E dalam kata fonem. Fonem E dalam kata jahe, karate, sate. Fonem E dalam kata emas, lepas, pedas. Fonem E dalam kata enak, engsel, dan elok. Variasi pelafalan huruf O dalam fonem O dalam kata orang, organisasi. Fonem O dalam kata beo, sekolah, solo, trio. Sekarang morfem. Morfem adalah satuan bentuk terkecil yang dapat membedakan makna dan atau mempunyai makna, misalnya makan dan memakan. Menurut bentuk dan maknanya, morfem dibedakan menjadi dua macam. Poin pertama, morfem bebas, yaitu morfem yang berdiri sendiri dari segi makna tanpa harus dihubungkan dengan morfem lain. Contohnya, seperti makan, buku, sekolah, dan lain sebagainya. Poin B, poin kedua ya, poin berikutnya, morfem terikat, yaitu morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dari segi makna. Semua imbuhan awalan, sisipan akhiran, serta kombinasi awalan dan akhiran tergolong morfem terikat, termasuk partikel. Contohnya, me, ber, di, an, lah, dan sebagainya. Seperti contohnya di depan, untuk yang terikat yaitu memakan atau berdiam di mana. Nah, begitu. Kemudian kata. Kata adalah satuan bentuk terkecil dari kalimat yang dapat berdiri sendiri tanpa mempunyai makna, misalnya sepeda, ambil, dingin, kuliah. Kemudian frasa. Frasa adalah kelompok kata yang tidak mengandung predikat atau belum membentuk klausa atau kalimat, misalnya jumpa pers. Ciri frasa tersendiri adalah konstruksinya tidak mempunyai predikat, proses pemaknaannya berbeda dengan idiom, kemudian susunan katanya berpola tetap. Nah, di sini frasa dikelompokkan menjadi 5 macam, yaitu ada frasa verbal, adjektif, adverbal, nominal, dan preposisional. Yang pertama, yang verbal. Frasa verbal artinya adalah sama dengan kata kerja. Contohnya, asyik belajar, intinya belajar. Sedangkan berpikir keras, intinya berpikir. Harus menulis kembali, intinya menulis. Adjektif artinya frasa adjektif artinya sama dengan kata sifat, sama dengan arti kata sifat. Contohnya, sudah baik, sangat malu, harus tidak kotor, benar sekali. Frasa adverbal artinya sama dengan arti kata keterangan. Contohnya, pada zaman Jepang dengan kereta api cepat sebelum subuh pada akhir pertunjukan. Frasa nominal artinya sama dengan kata benda. Contohnya, penyakit yang sangat berbahaya. Lembar jawaban akhir ujian semester. Pembawa acara yang kocak. 5 lembar kwitansi. Tanda bukti pembayaran. Frasa preposisional artinya sama dengan kata tugas, sama dengan arti kata tugas. Misalnya preposisi dan konjungsi. Contohnya, dari atas oleh karena itu,
sampai dengan dari muka akan tetapi ke tengah. Pembagian jenis kata. Dari segi bentuknya, kata dibagi atas dua macam. Yang pertama, tunggal dan banyak. Yang tunggal, kata yang bermorfem tunggal, yaitu kata dasar, adalah kata yang belum mendapat imbuhan seperti rumah, buku, cerdas. Sedangkan kata yang bermorfem banyak, yaitu kata yang sudah mendapat imbuhan seperti dirumahkan, pembukuan, dan mencerdaskan. Pembagian jenis kata. Menurut Moeliono, dalam buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, kata dikelompokkan dalam 5 jenis, yaitu kerja, kata kerja, verba, kata sifat adjektif, kata keterangan adverbia, rumpun kata benda, nomina, rumpun kata tugas, partikel. Pembagian jenis kata. Kata kerja atau verbal adalah kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan, proses, dan keadaan yang bukan merupakan sifat. Umumnya berfungsi sebagai predikat dalam kalimat. Bentuk-bentuk verba yaitu verba reduplikasi atau verba berulang dengan atau tanpa pengimbuhan. Misalnya makanan, makan-makan, batuk-batuk. Verba menjemuk yaitu verba yang terbentuk melalui proses penggabungan kata namun bukan berupa idiom. Misalnya terjun payung, tatap muka. Verba berpreposisi yaitu verba intransitif yang selalu diikuti oleh preposisi tertentu. Misalnya tahu, akan, cinta pada. Nah, ciri-ciri kata kerja yaitu dapat diberi aspek waktu seperti akan, sedang, dan telah. Contohnya akan mandi. Kemudian dapat diingkari dengan kata tidak. Contohnya tidak makan. Kemudian dapat diikuti oleh gabungan kata frasa dengan kata benda. Kata frasa ditambah dengan kata benda. Contohnya tulis dengan pena. Nah, tulis itu berupa kata frasa dan dengan pena itu adalah kata benda. Kemudian menulis dengan cepat juga bisa. Nah, begitu. Bagian jenis kata. Kata sifat adjektiva adalah kata yang menerangkan sifat, keadaan, watak, tabiat orang, binatang, atau suatu benda. Umumnya berfungsi sebagai predikat, objek, dan penjelas dalam kalimat. Kata benda dibedakan atas dua macam, yaitu yang pertama, kata sifat berbentuk tunggal dengan ciri-ciri dapat diberi keterangan membanding seperti lebih, kurang, dan paling, misalnya lebih baik. Kemudian dapat diberi keterangan penguat seperti sangat, sekali, misalnya sangat senang, sedikit sekali. Nah, dapat diingkari dengan kata ingkar tidak, misalnya tidak benar. Kemudian yang kedua, kata sifat berimbuhan, contohnya abadi, manusia, akan. Pembagian jenis kata. Kata adjektif adalah kata yang memberi keterangan pada verba, adjektiva, nomina, predikatif, atau kalimat. Contohnya, saya ingin segera melukis. Nah, lafaz kata segera adalah adverbia yang menerangkan verba melukis, seperti itu. Memberikan keterangan pada verba ya. Pembagian jenis kata. Oke, yang keempat, rumpun kata benda yaitu nomina. Adalah kata yang mengacu kepada sesuatu benda konkret maupun abstrak. Kata benda berfungsi sebagai subjek, objek, pelengkap, dan keterangan dalam kalimat. Ada dua jenis kata yang mengacu pada benda, yaitu pronomina dan numeralia. Pronomina adalah kata yang dipakai untuk mengacu kepada nomina lain, contohnya mana dan kapan. Kemudian numeralia
adalah kata yang dipakai untuk menghitung banyaknya orang, binatang, atau barang. Contohnya 30-an. Ciri-ciri kata benda dapat diingkari dengan kata bukan. Contohnya gula, bukan gula. Atau ya, tidak, bukan gula. Dapat diikuti setelah gabungan kata yang dan ditambah kata sifat atau yang sangat ditambah kata sifat. Contohnya buku yang mahal. Nah, gitu. Kemudian terakhir, rumpun kata tugas yaitu partikel adalah kumpulan kata dan partikel yang terdiri atas satu kata depan, kata sambung, kata seru, kata sandang, dan partikel. Kata depan, preposisi adalah kata yang tugasnya selalu berada di depan kata benda, kata sifat, atau kata kerja untuk membentuk gabungan kata dengan frasa profesional. Contohnya di kantor sejak kecil, di kantor dan sejak kecil. Kata sambung, konjungsi, adalah kata tugas yang berfungsi menghubungkan dua kata atau dua kalimat. Contohnya antara hidup dan mati. Ketiga, kata seru atau interjeksi adalah kata tugas yang dipakai dalam kalimat serupa atau kalimat perintah. Dalam kalimat seruan ya, maaf. Atau kalimat perintah. Contohnya, aduh, gigiku sakit sekali. Kata sandang, artikel, adalah kata tugas yang membatasi makna jumlah orang dalam benda. Dalam kata benda, artikel ada yang bermakna jamak. Partikel bermakna unsur-unsur kecil dari suatu benda yang berperan membentuk kalimat tanya, yaitu interrogatif, kata dan kata pernyataan. Dan pernyataan itu kah, lah, pun. Makna dan perubahannya. Makna leksial detonasi, dan kemudian makna gramatika dan konotasi. Ada dua ya. Makna adalah yaitu makna leksial dan atau denotasi adalah makna kata secara lepas tanpa ada kaitan dengan kata yang lain dalam sebuah struktur atau makna yang tertera dalam kamus. Makna ini biasanya digunakan dalam surat-surat resmi, contohnya surat-surat dagang, laporan, dan tulisan ilmiah. Kedua, makna gramatikal atau konotasi adalah makna yang timbul akibat proses gramatikal atau makna yang timbul karena bergantung pada struktur tertentu sesuai dengan konteks dan situasi di mana kata itu berada. Contoh, lembah hitam, daerah atau tempat mesum. Kemudian, kuhitamkan negeri ini, yaitu kutinggalkan untuk selamanya. Nah, istilah-istilah dalam makna ada berupa sinonim, antonim, homonim, homofon, homograf, dan himopin. Kita bahas pertama dulu. Sinonim ialah ungkapan yang maknanya hampir sama dengan ungkapan lain. Contoh, nasib sama dengan takdir. Antonim ialah ungkapan yang maknanya kebalikan dari ungkapan lain. Contohnya, baik buruk, sehat sakit, bagus tidak bagus, bagus jelek. Nah, begitu. Homonim terjadi jika dua kata mempunyai bentuk dan ucapan yang sama tetapi maknanya berbeda. Contohnya, mengukur dari kukur dan mengukur dari ukur. Nah, begitu. Homofon terjadi jika dua kata mempunyai ucapan yang sama akan tetapi makna dan bentuknya berbeda. Misalnya kata sanksi sama dengan ragu-ragu, dan sanksi ada katanya sanksi, adanya kata-kata sanksi, yaitu ada ragu-ragu dan sanksi yang berupa hukuman. Homograf terjadi jika dua kata mempunyai bentuk yang sama tetapi bunyi atau ucapan dan maknanya berbeda. Misalnya beruang, nah binatang, dan beruang, punya uang. Hiponim terjadi jika makna sebuah ungkapan merupakan bagian dari makna ungkapan yang lain. Misalnya merah adalah hiponim dari
dari kata berwarna. Makna perubahan makna meluas, menyempit, ameliorat, peyoratif, sinestesia, asosia, metafora, dan metomini. Meluas. Jika cangkupan makna sekarang lebih luas dari makna yang lama, misalnya kata putra, putri, anak-anak, raja yang dahulu, laki-laki, dan wanita sekarang. Menyempit. Jika cakupan makna dahulu lebih luas dari makna sekarang, misalnya kata sarjana, semua cendekiawan, lalu gelar akademis sekarang. Amelioratif, yaitu perubahan makna yang mengakibatkan makna baru dirasakan lebih tinggi atau lebih baik nilainya dari makna lama. Kata wanita nilainya lebih tinggi dari kata perempuan. Peyoratif, yaitu perubahan makna yang mengakibatkan makna baru dirasa lebih rendah nilainya dari makna lama. Kata bunting dianggap tinggi dahulu kala, sekarang dirasa sebagai kata yang kasar dan kurang sopan dan diganti dengan kata hamil. Sinestesia, yaitu perubahan makna yang terjadi karena pertukaran tanggapan dua indera yang berlainan. Contoh, mukanya masam. Asosiasi, yaitu perubahan makna yang terjadi karena persamaan sifat. Contohnya, beri dia amplop agar urusan cepat beres. Metafora adalah perubahan makna karena persamaan sifat antara dua objek. Contohnya, putri malam. Metomini terjadi karena hubungan yang erat antara kata-kata yang terlibat dalam suatu lingkungan. Makna yang sama dapat diklasifikasi menurut tempat dan waktu. Hubungan isi dan kulit, hubungan antara sebab dan akibat. Contohnya, penemuan-penemuan yang sering disebut menurut penemunya, seperti Ampere. Dan sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.